Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita dengan topik fisiologi pencernaan ikan. Kita akan mengambil sumber untuk bahan kuliah pada hari ini antara lain dari link-link yang saya sampaikan di sini. Ada Digestive System of Fish, Said Hasan, kemudian Fish Digestive System dari link ini, kemudian ada Alimentary Canal and Feeding Adaptation in Fish by Nusrit dari slide share ini ya. Jadi ini yang dari Said Hasan, Digestive System of Fish. Kemudian ada juga ini Digestive System of Fish and Shellfish. Ada juga Alimentary Canal and Feeding Adaptation in Fish, presented by Nusrit Iqbal Andrabi dari Al-Ghazali Muslim University. Ini juga saya ambil dari slide share ya. Kemudian ada juga Physiology of Fish by Safia Afridi. Kemudian saya juga mengambil materi dari YouTube, mekanisme transport pada membran sel, biologi SMA utak-atik otak ya, dengan link ini. Kemudian proton pump dari channel Unveil ya, di YouTube juga. Kemudian natrium kalium pump, sodium potassium pump dari channel Apps Therapy.com, ini dari YouTube juga. Kemudian ada How Facilitated Diffusion Works dari Ahmed Aldanaf dari YouTube juga. Kemudian Cell Biology Active Transport Nucleus Biology ini dari YouTube juga ya. Ya, kita mulai. Digestion, pencernaan. Pencernaan adalah proses memodifikasi dan atau menghidrolisis pakan dan polimer pakan menjadi molekul-molekul dan elemen yang dapat diserap melalui dinding usus ya. Pada pencernaan ikan menelan makanan melalui mulut, kemudian memecahnya di esophagus. Kemudian usus menyempurnakan proses pencernaan dan menyerap nutrien. Kemudian pemberian pakan adalah proses pertama dari sistem pencernaan ya. Kemudian lanjut, sistem pencernaan adalah sistem di mana makanan yang dicerna ditindaklanjuti secara fisik dan kimia untuk menjadikannya menjadi nutrien yang dapat diserap oleh tubuh, kemudian menghasilkan juga limbah-limbah, produk-produk limbah yang diekskresikan. Ini pada mamalia, sistem pencernaan ini mencakup
saluran pencernaan yang memanjang dari mulut ke anus, disertai dengan hormon-hormon dan enzim-enzim yang membantu dalam pencernaan. Kemudian, komponen struktural dari sistem pencernaan ikan terdiri dari mulut, gigi, dan gilleraker ya. Kemudian esofagus atau kerongkongan, kemudian lambung, kemudian ada pylorus, pylorica, kemudian jaringan pankreas ya, eksokrin dan endokrin ya, kemudian ada liver, kemudian kandung empedu, gallbladder ini kandung empedu ya, kemudian usus dan anus. Nah, sistem pencernaan ikan itu disesuaikan dengan food habit ya, kebiasaan makanan ya dari ikan. Nah, tadi dikatakan bahwa ada adaptasi sistem pencernaan tergantung pada food habit ya, kebiasaan makan, kebiasaan pakan ya. Nah, berdasarkan food habit ada beberapa kategori pada ikan, yaitu ada herbivora. Herbivora ini ikan yang makan tumbuh-tumbuhan ya, kemudian karnivora, ikan yang makan daging atau memakan hewan ya. Kemudian yang ketiga omnivora, ikan yang campuran ya, bisa makan tumbuh-tumbuhan, juga memakan daging dari hewan-hewan ya. Kemudian detrivorous ini memakan detritus ya. Kemudian ini penjelasan tentang herbivora. Nah, herbivora mengkonsumsi sekitar 70% alga bersel 1. Kemudian alga yang berbentuk filamen, kemudian tanaman-tanaman air ya. Nah, kemudian ikan-ikan herbivora memiliki usus yang panjang dan melingkar-lingkar ya. Nah, kemudian karnivora, ikan-ikan karnivora ini berbeda dengan ikan herbivora. Dia memiliki usus yang pendek. Jadi tadi di herbivora dikatakan ususnya panjang, karnivora ususnya pendek. Kemudian kalau tadi dikatakan bahwa ususnya melingkar-lingkar, ini kalau di karnivora ususnya lurus. Kemudian yang melingkar-melingkar itu sedikit lah, sangat sedikit. Kemudian beberapa ikan karnivora memiliki apa yang disebut intestinal caesar ya. Kemudian omnivorous. Ikan-ikan omnivora memakan baik tanaman maupun tumbuhan. Kemudian panjang pencernaannya, panjang ususnya itu ya antara panjang usus ikan karnivora dan panjang usus ikan herbivora. Kemudian detrivorous mengkonsumsi detritus ya, dengan atau bersamaan juga dia makan plankton dan zooplankton dan phytoplankton. Kemudian ada susunan gillrakers, jadi tapis insang ya, yang memfilter detritus ini dari air. Kemudian
Ikan juga dapat diklasifikasikan berdasarkan modifikasi dari Bucoparynx. Bucoparynx bagian mulut itu ya. Jadi ada predator, ada grazer, ada strainer, ada sucker, ada parasitik ya. Nah, yang predator mempunyai gigi yang dapat memegang dan memegang kuat ya. Jadi gigi kalau predator itu giginya terbangun untuk berkembang, untuk mampu memegang ya, apa istilahnya, menjepit erat lah mungkin ya bahasa tepatnya ya. Kemudian grazer memiliki gigi untuk menggigit. Nah, ikan-ikan ini makan plankton dan organisme-organisme yang hidup di dasar perairan. Kemudian strainer, ini penyaring ya. Mereka mempunyai, ikan-ikan ini mempunyai penyaring yang efektif yang merupakan adaptasi dari gill rakers, dari tapis insang ya. Jadi dia intinya dia menyaring material makanan dari perairan. Kemudian sucker ini penghisap ya. Jadi ikan-ikan ini mempunyai mulut inferior, itu maksudnya mulut bagian bawahnya agak mundur ya, begitu ya. Kemudian ada bibir untuk menghisap. Kemudian parasitik ya, deep sea eel, jadi ada semacam belut yang hidup di laut yang dalam ya. Nah, kemudian kalau kita lihat anatomi organ dari ikan, maka kita melihat bahwa yang berperan di dalam pencernaan itu ya adalah ada lambung ya, ada usus ya, kemudian ada juga nanti peran dalam hal enzim-enzim pencernaan dari liver ya, nanti kita akan lihat secara detail lagi. Jadi nutrisi dan pencernaan. Umumnya ikan-ikan modern adalah predator. Beberapa yang makan invertebrata, tapi beberapa juga yang makan vertebrata. Nah, ikan biasanya menelan keseluruhan mangsanya ya, jadi dia sekali telannya tidak cabik-cabik ya. Kemudian ikan mencerna makanan melalui mulut dan memecahnya di esofagus. Kemudian di lambung, makanan itu dicerna lebih lanjut. Dan pada banyak ikan, proses dari kantung yang bentuknya mirip jari-jari tangan ini ya, yang disebut pilorecaeca. Nah, ini juga ada proses tambahan di sini selain di lambung. Nah, ini mensekresikan
enzim-enzim pencernaan, kemudian ada penyerapan nutrien. Nah, secara umum sistem pencernaan pada ikan terdiri dari mulut, kemudian farinks, esofagus, kemudian ada gizzard ya, kemudian ada lambung, ada usus, kemudian ada rektum. Jadi di sini ada penggambaran dari beberapa ikan. Yang pertama A ini adalah mewakili rumbat throat, mewakili ikan predator. Kemudian B ini adalah pencernaan dari channel catfish, mewakili karnivora. Kemudian C ini adalah ikan mas, mewakili omnivora. Kemudian yang D ini adalah ikan bandeng, mewakili herbivora. Nah, ini penjelasannya. Buccal cavity atau rongga bukal, ruang kosong di dalam mulut mengeluarkan lendir untuk membantu menelan makanan. Jadi di mulut ini ada pengeluaran lendir untuk membantu makanan agar mudah ditelan. Kemudian paring ini di belakang mulut. Nah, kita lihat di sini secara spesifik tidak ditunjukkan pembagiannya ya. Kelanjutan dari tabung yang dimulai dari mulut, di dalamnya terdapat celah insang, tempat air mengalir keluar dari saluran pencernaan dan masuk ke dalam insang. Jadi di sini pharynx yang kelihatan di sini hanya pada ikan omnivora. Jadi ada pharyngeal teeth, ada gigi paring ya. Ya ini. Kemudian esophagus adalah tabung yang dari otot ya, yang mengantarkan makanan ke lambung. Jadi dari mulut terdapat suatu saluran yang mengantarkan makanan masuk ke lambung, itu yang disebut esophagus. Nah, kita lihat esophagus ini ditemukan di ikan predator, ditemukan di ikan karnivora, ditemukan di ikan omnivora, dan ditemukan juga di ikan herbivora dengan beberapa hal-hal yang berbeda ya. Misalnya pada ikan herbivora ada yang modelnya besar, ada yang modelnya kecil ya, ada yang sempit ya. Nah, setelah itu ada stomach atau lambung ya. Lambung juga kelihatan ada yang besar begini, ada yang sepertinya tidak ada ya. Ini tipis sekali. Nah, kalau di sini ini ada ya. Kemudian dilengkapi dengan perlengkapan-perlengkapan yang berbeda. Jadi ada pyloric caeca. Pyloric caeca ini di belakang dari stomach, di belakang dari lambung, kemudian di awal dari usus, mensekresikan tripsin dan enzim yang dikeluarkan untuk usus ya. Kemudian salah satu fungsinya menetralisir keasaman dari kim. Kim ini makanan yang sudah mengalami proses di lambung ya. Jadi kita lihat di sini bahwa di predator, ikan predator itu selepas dari lambung, jadi keluar dari lambung sebelum masuk usus, ususnya dia ada midgut, ada hindgut ini ya. Ada struktur yang kayak jari ini ya, disebut pyloric caeca.
ternyata dia mensekresikan tripsin dan enzim-enzim pencernaan masuk ke dalam usus ya, kemudian menetralisir keasaman dari makanan yang mengalami proses di lambung sebelum masuk di usus. Nah, kemudian intestin ini, usus ini ada fungsi absorpsi nutrien, kemudian dia merupakan memiliki area permukaan yang luas ya. Ya, jadi ini kita lihat di sini mulai dari mulut. Di mulut itu ada yang berbeda di ikan omnivora, yaitu ada pharyngeal teeth ya, gigi pharyngeal. Kemudian di hewan ikan herbivora ada yang disebut dengan epibranchial organ. Kemudian di esophagus ya, modelnya ada yang sempit ya, semua punya esophagus. Kemudian stomach, lambung ya. Nah, ini lambungnya ada yang besar, ada yang kecil, ada yang hampir tidak ada ya. Kemudian di sini malah dikatakan pada hewan-hewan herbivora itu lambung itu kadang-kadang adalah pembesaran dari usus katanya ya. Kemudian midgut dan hindgut. Nah, kita lihat di sini bahwa ikan karnivora ya panjang ya, herbivora lebih panjang lagi ya. Omnivora panjang ususnya ya antara karnivora dengan herbivora. Ya, mari kita lihat lanjutnya lagi. Nah, ini kurang lebih sama tadi ya, dimana ini A adalah hewan karnivora, ikan karnivora. Kemudian B ini ikan omnivora tetapi dengan preferensi karnivora. Ini C, omnivora dengan preferensi herbivora. Jadi kita lihat di sini bahwa ikan karnivora ini punya pyloric kayak tadi ya, pyloric cecum ya. Kemudian yang ciri khas herbivora ada di sini gallbladdernya ya, kandung empedunya ya. Kemudian di sini juga yang cenderung karnivora, B ini omnivora yang cenderung karnivora, lambungnya besar ya. Nah, ini tadi dikatakan bahwa pada ikan mas ya, ini ya, ikan mas ada pharyngeal teeth ya, ikan mas. Nah, ini modelnya begini. Ternyata di bagian paring ini, jadi gigi di langkung paring pada tenggorokan ikan-ikan Cyprinidae, ikan-ikan mas ya, ikan-ikan penghisap dan ikan spesies lain yang tidak memiliki gigi ya. Jadi ini membantu untuk peran gigi ya, karena dikatakan di sini ikan-ikan yang tidak punya gigi itu dilengkapi dengan pharyngeal teeth. Kemudian ada juga di sini tadi epibranchial organ yang ditemukan pada ikan herbivora. Nah, apa itu epibranchial organ? Organ tubular misterius yang ditemukan di rongga faring pada banyak ikan filter feeder, berfungsi sebagai organ pengecap di faring, digunakan untuk mengumpulkan mangsa kecil di dalam rongga bukofaring dan memiliki kompleksitas morfologi yang beragam. Jadi ini
Jadi epibranchial organ ternyata ini mengumpulkan hewan-hewan mengumpulkan makanan di rongga bukal tadi ini ya. Jadi kita lihat di sini misalnya ikan herbivora yang mungkin makanannya dari fitoplankton atau plankton. Nah, inilah yang berfungsi untuk menyaring ya. Sebagaimana tadi di sini. Organ pengecap faring mengumpulkan mangsa kecil di dalam rongga bukofaring. Jadi dia kayak menyaring dan menyimpan di situ ya. Nah, kemudian ada juga ini gizzard. Ya, ini kita lihat ada istilah gizzard. Nah, ternyata di stomach atau di lambung dari ikan bandeng, itu herbivora ini tadi ini ya, ada gizzard. Nah, apa itu gizzard? Ini penjelasannya. Gizzard ini ya kalau di ayam rempela atau ampela ya, disebut sebagai ventriculus, gilingan lambung, dan jejerium, organ yang ditemukan di saluran pencernaan beberapa hewan, termasuk Archosaurus, cacing tanah, beberapa gastropoda, beberapa ikan, dan beberapa krustase yang terbuat dari dinding otot tebal digunakan untuk menggiling makanan. Nah, kita lihat gizzard ini menggiling makanan. Jadi kelihatannya kita tahu bahwa tumbuhan yang jadi makanan dari hewan-hewan atau ikan-ikan herbivora itu mengandung dinding sel ya. Dinding sel yang kadang terbuat dari selulosa, tersusun dari selulosa yang keras ya, sehingga memang ikan-ikan herbivora dilengkapi dengan struktur yang disebut gizzard ya. Kalau di ayam itu namanya rempela itu ya, jadi dagingnya tebal, kemudian dia menggiling ini ya, sehingga makanan yang dimakan oleh hewan-hewan herbivora tadi itu bisa dilumat, dihancurkannya sebelum masuk untuk proses penyerapan di usus. Nah, dari sini juga kelihatan bahwa ternyata untuk mencerna tumbuhan yang dinding selnya itu kita katakan tadi ada yang mengandung selulosa, itu butuh waktu yang lama. Karena itu proses usus yang manjang dan berkelok-kelok ini adalah upaya agar efisiensi penyerapan nutrisi dari makanan yang dimakan oleh ikan herbivora itu bisa ditingkatkan ya. Nah, kemudian penjelasan esofagus. Esofagus adalah bagian dari saluran pencernaan yang menghubungkan tenggorokan dan lambung. Nah, pada manusia dan vertebrata yang lain ini adalah semacam pipa yang terbuat ya, yang dilapisi dengan membran yang ada lendirnya ya. Kemudian esofagus dan lambung dipisahkan oleh penyempitan eksternal yang disebutkan di sini. Kemudian esofagus ya, penjelasan tambahan lagi ini. Esofagus ini adalah pharynx yang membuka bagian esofagus yang di bagian belakang ini ya, ini
memiliki sel yang mensekresikan mukus atau lendir ya, yang mengeluarkan atau memancarkan atau mengeluarkan lah ya lendir ya. Kemudian di esofagus ini juga terdapat semacam organ perasa ya. Kemudian esofagus ini pada ikan herbivora dan omnivora dia pendek ya. Jadi merupakan tabung yang pendek dan sempit. Kemudian pada ikan-ikan karnivora dan predator, esofagusnya ini besar dan lebih besar lah ya, dan mungkin lebih lebar lah ya. Nah, kemudian lambung adalah organ internal yang merupakan bagian utama di mana terjadi pencernaan makanan. Jadi pencernaan makanan itu utamanya berlangsung di lambung. Nah, kemudian ikan-ikan predator dan ikan karnivora memiliki lambung. Tapi ikan-ikan Cyprinidae tidak memiliki lambung, tetapi memiliki intestinal bulb. Jadi kita lihat di sini. Jadi di sini dikatakan bahwa ikan-ikan yang Cyprinidae ini tadi ini dikatakan tidak punya lambung. Nah, coba kita lihat, memang lambungnya di sini sempit sekali. Malah dikatakan bahwa dia hanya pembesaran dari usus, jadi disebut intestinal bulb ya. Kemudian stomach, lambung ya, penjelasan tambahannya. Lambung memiliki bentuk-bentuk yang berbeda tergantung pada ketersediaan tempat di rongga tubuh pada beberapa ikan. Jadi lambung itu ada dua, yang depan namanya kardiak, lambung kardiak, yang belakang namanya pilorik, lambung pilorik. Ya, ikan-ikan herbivora tidak memiliki lambung sejati. Jadi hampir absen ya. Ya, seperti tadi ini ikan-ikan herbivora tidak memiliki lambung sejati. Jadi dianggap ini ikan-ikan herbivora ini ada lambungnya, tapi katanya ini bukan lambung sejati. Jadi ini malah tadi ikan emasnya ini boleh dikata sempit sekali dia punya lambung ya. Jadi malah dikatakan ini kalau di herbivora ya bukan lambung sejati, tapi pembesaran dari usus, sehingga disebut juga intestinal bulb ya, intestinal bulb. Kemudian beberapa ikan bagian depan dari usus itu membengkak, membentuk struktur yang seperti kantung yang disebut intestinal bulb. Jadi ini tadi ya. Jadi pada beberapa ikan bagian depan dari usus itu membengkak, membentuk struktur seperti kantung. Itulah yang disebut intestinal bulb ya. Kemudian lambung sejati ada atau terdapat pada ikan-ikan karnivora dan ikan-ikan predator ya. Kemudian jadi di sini ditegaskan lagi bahwa lambung ini berbentuk seperti kantung dengan dinding yang tebal
yang ditemukan pada ikan karnivora dan predator. Sementara omnivora juga memiliki juga lambung, ya, yang bentuknya seperti kantong, ya. Kemudian ikan omnivora yang lainnya lambungnya mengalami pengkerutan dalam atau mengalami penurunan ukuran, mengecil, ya. Kemudian mengalami penebalan menjadi gizar, ya. Jadi dikatakan ini pada ikan-ikan omnivora juga itu bisa terbentuk gizard. Jadi ternyata gizard ini tidak hanya terdapat pada herbivora, tetapi bisa juga ditemukan pada omnivora. Mungkin khususnya omnivora yang lebih cenderung ke herbivora, ya. Bentuk-bentuk dari lambung. Jadi ada lambung yang berbentuk huruf I, ada yang bentuk huruf J, ada yang berbentuk huruf U, ada yang berbentuk huruf V, ada yang berbentuk huruf Y. Ini, ya, bentuk-bentuk lambung. Kemudian usus pada ikan terdiri dari 2 segmen. Ada yang disebut small intestine, ini, ya, usus halus, kemudian usus besar, ya. Nah, kemudian usus halus dibagi menjadi duodenum dan bagian lainnya. Nah, kalau pada mamalia, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Kemudian bagian proksimal usus dikenal sebagai duodenum, bagian tengah sebagai ileum, sedangkan bagian distal adalah rektum. Jadi usus pada ikan merupakan suatu organ yang berkesinambungan dan bagian-bagiannya biasanya dibedakan secara histologi melalui perubahan bertahap pada sifat lapisan mukosa. Ya, keterangannya, ya. Nah, ini gambaran pada mamalia, ya. Jadi ada duodenum, ada jejunum, ada ileum. Kalau di ikan tadi, ya, ini saja disebut jejunum dengan ileumnya, ya, dengan rektum. Nah, kemudian usus, ini saluran pencernaan yang berada di belakang lambung. Jadi intestin atau usus ini adalah bagian dari saluran pencernaan yang berada di belakang lambung. Yang tadi disebut bagian depan adalah usus halus, bagian belakang usus besar. Bagian usus halus ini yang persis di belakangnya lambung, yang menerima pipa dari liver dan pankreas, disebut duodenum. Nah, kemudian yang terakhir disebut ileum. Jadi kalau di ini tadi hanya duodenum dan ileum. Jadi ini bedanya dengan mamalia, ya. Jadi jejunum ini tidak terdeskripsikan secara jelas di ikan, ya. Kemudian tidak ada demarkasi yang jelas antara usus halus dan usus besar. Kemudian panjang usus tergantung kebiasaan makanan dari ikan. Tadi kan disebutkan itu bahwa ikan herbivora punya usus yang panjang, kemudian lebih pendek dari itu adalah ikan omnivora, kemudian lebih pendek lagi usus ikan predator atau ikan karnivora. Usus halus adalah bagian dari
saluran pencernaan yang berada di belakang lambung, diikuti oleh usus besar. Kemudian di mana pencernaan dan absorpsi terjadi. Jadi di ususlah terjadi penyerapan, pencernaan dan penyerapan nutrisi ya. Nah, kemudian pada ikan pembagian usus halus ini tidak jelas, dan istilah anterior atau proximal intestine itu lebih digunakan daripada duodenum. Nah, ini lagi dikatakan lagi, kalau tadi kita sebutkan bahwa usus di ikan itu hanya ini ya, duodenum dan ileum, jejunumnya tidak kentara, tidak tahu di mana. Malah dikatakan bahwa antara duodenum dan ileum saja tidak jelas demarkasinya di mana, sehingga istilah yang digunakan hanya anterior atau proximal intestine. Jadi usus bagian depan saja dengan usus bagian belakang. Kalau depan duodenum, belakang ya ileum ya. Nah, kemudian usus besar adalah bagian akhir dari sistem pencernaan yang ditemukan di hewan-hewan bertulang belakang, berfungsi untuk menyerap air ya, dan dari sisa bahan makanan yang tidak dapat dicerna, dan kemudian diteruskanlah bahan limbah yang tidak berguna ini untuk dibuang keluar dari tubuh ya. Nah, hewan-hewan air umumnya melepaskan buangan-buangan nitrogen dalam bentuk amonia. Beberapa dari amonia ini berdifusi melalui insang, dan beberapa lagi masuk ke dalam darah, limbah-limbah nitrogen itu dalam bentuk amonia itu dibuang lewat darah, kemudian difilter di ginjal ya. Nah, kemudian ikan-ikan karnivora ini ususnya lebih pendek. Kenapa lebih pendek? Karena daging itu lebih mudah dicerna daripada tumbuhan atau tanaman. Jadi itu tadi, kalau kita bandingkan usus dari herbivora dan karnivora, maka usus karnivora itu lebih pendek. Kenapa? Karena makanan ikan-ikan karnivora yang berbasis daging itu relatif lebih mudah dicerna daripada tumbuhan, yang dimana saya sampaikan tadi, tumbuhan itu memiliki dinding sel, sementara kalau di hewan itu istilahnya menjadi membran sel ya. Ikan-ikan herbivora mempunyai usus yang memanjang dan tersusun dalam banyak lipatan-lipatan. Usus yang lebih panjang ini memiliki keuntungan bagi ikan-ikan herbivora karena mampu menahan makanan untuk periode waktu yang lama, untuk memastikan bahwa proses pencernaan sekaligus penyerapan nutrien dari makanan itu dapat berlangsung dengan baik. Nah, ini bagaimana lipatan-lipatan dari usus itu ya, untuk memperluas bidang penyerapan. Kemudian
ikan omnivora, panjang ususnya ya antara ikan herbivora dan ikan karnivora. Nah, kemudian ini tadi intestinal caesa ini bagaimana fold, bagaimana lipatan-lipatan usus, lipatan-lipatan di dalam usus yang bertujuan untuk memperluas permukaan penyerapan. Nah, kemudian rektum. Secara morfologi tidak ada perbedaan antara rektum dengan usus ya. Kemudian anus di bagian pencernaan, saluran pencernaan itu di bagian belakang ada anus ya. Ini adalah pembukaan posterior saluran pencernaan. Bagian anus yang menghadap keluar memiliki bagian luar yang memiliki epitel yang bersambung dengan kulit ya. Kemudian pyloric caeca. Nah, ini pyloric caeca tadi ini adalah bagian dari pencernaan ikan yang berada persis di belakangnya lambung sebelum masuk di usus ya. Jadi dia berperan sebagai penampung makanannya. Nah, kemudian secara histologi pyloric caeca ini, intestinal caeca ini sama dengan usus dan mungkin berperan dalam meningkatkan atau menambah area absorpsi ya. Kemudian rektum ya, ini tadi pengulangan saja ini ya, tidak dapat dibedakan dengan secara morfologi, tidak bisa dibedakan dengan usus tadi itu ya. Nah, kemudian kita melangkah ke digestive gland. Ada dua kelenjar pencernaan pada ikan, yaitu pertama pankreas. Pankreas adalah kelenjar yang menyebar tetapi berkembang dengan baik di sekitar pembuluh darah di antara lobus-lobus hati. Nah, pankreas mempunyai dua fungsi pencernaan sebagai sumber dari eksokrin yang disekresikan ke usus ya. Kemudian yang kedua, sekresi endokrin dari hormon-hormon insulin dan glukagon. Nah, jadi ini ada istilah eksokrin, ada istilah endokrin. Di sini kita jelaskan exocrine gland, gland with duct. Jadi exocrine ini bagaimana kelenjar-kelenjar itu disalurkan dengan pipa ya. Sementara endokrin ini kelenjar itu dikeluarkan tanpa melewati saluran-saluran atau pipa ya. Kemudian liver ya, dia berwarna kecoklatan. Kemudian apa yang dihasilkan oleh liver? Menghasilkan empedu yang disimpan di kandung empedu. Kemudian liver merupakan tempat penyimpanan cadangan energi ya, berupa glikogen. Jadi ini kelihatan liver, hati ikan, kemudian ada pankreas ya. Nah, kemudian digestive enzyme ada pepsin untuk proteinnya, tripsin, chymotrypsin, elastase,
karboksipeptidase, aminopeptidase, pankreatik alfa amilase, kolipase, pankreatik lipase, kolesterol ester hidrolisa, ribonukleasa, deoksiribonuklease. Itulah enzim-enzim pencernaan yang ditemukan pada ikan. Kemudian gastrointestinal hormon pada pencernaan ikan, ya. Gastrointestinal hormon merupakan sekelompok hormon yang dihasilkan dari sel endokrin yang terdapat di lambung, ya. Jadi lambung ini, pankreas dan usus halus yang disekresikan langsung ke aliran darah. Jadi ada hormon yang dihasilkan oleh lambung, pankreas, dan usus halus, ya. Kemudian saluran gastrointestinal disingkat GI tract, GIT, JT, atau disebut juga alimentary canal, adalah sistem organ yang menerima makanan, kemudian mencernanya menjadi sari-sari makanan, dan menyerap energi dan nutrien, kemudian membuang limbah yang tersisa sebagai feses. GIT tadi ini, gastrointestinal tract, dari ikan dan vertebrata, itu ditantang dengan keragaman tuntutan fungsional yang disebabkan oleh perubahan dan perbedaan input dan kondisi lingkungannya. Kemudian hormon-hormon gastrointestinal yang utama adalah sekretin, cholecystokinin, gastrin, gastric inhibitory peptida, vasoaktif intestinal peptida, dan lain-lain. Kemudian sekretin dilepaskan atau dihasilkan oleh lapisan duodenum. Nah, di bagian depan usus halus ini, ya, sebagai respon terhadap keasaman yang masuk dari lambung. Jadi ini untuk merespon keasaman yang berasal dari lambung. Sekretin berperan pada pankreas untuk meningkatkan output bikarbonat yang berfungsi menetralisir asam. Sekretin juga meningkatkan pelepasan enzim dari pankreas dan menurunkan sekresi dari lambung, ya. Kemudian cholecystokinin dilepaskan atau dihasilkan oleh duodenum sebagai respon terhadap lemak dan keasaman. Cholecystokinin menyebabkan kandung empedu untuk memeras empedu ke dalam duodenum. Kemudian cholecystokinin merangsang produksi enzim-enzim pankreas yang dilewatkan ke duodenum melalui saluran pankreatik. Kemudian gastrin ini dihasilkan oleh sel di lambung, gastric antrum, ya, disebut G-sel, sebagai respon terhadap
makanan yang dimakan, khususnya protein. Jadi gastrin ini respon terhadap protein. Gastrin menyebabkan lambung menghasilkan lebih banyak asam dan merangsang kontraksi otot di dinding dari stomach, lambung, kemudian ileum. Ileum ini usus halus bagian belakangnya, dan kolon. Nah, kemudian kontraksi mendorong makanan melalui saluran pencernaan. Kemudian gastric inhibitory peptida ini disekresikan oleh lapisan duodenum yang disebut K-sel, kemudian menurunkan sekresi lambung, sekresi asam dari lambung, dan daya gerak dari usus. Jadi dia menurunkan sekresi asam dari lambungnya, kemudian stimulasi atau merangsang pelepasan insulin. Kemudian vasoaktif intestinal peptida ini didistribusikan melalui saraf pusat dan sistem saraf periferal. Jadi disekresikan melalui enteric nerve. Enteric nerve itu adalah sistem yang embedded, ditanam atau terdapat di lapisan gastrointestinal system. Ini peran dari vasoaktif intestinal peptida ini meningkatkan sekresi air dan sekresi elektrolit dari pankreas dan usus, kemudian menstimulasi relaksasi otot polos baik di saluran pencernaan maupun di sistem vaskulatur. Kemudian VIP dan PP juga ini diklasifikasikan sebagai kandidat hormon. Kemudian yang lainnya, pankreas juga mensekresikan dua hormon penting, yaitu insulin dan glukagon. Insulin disekresikan dari beta sel, sementara glukagon disekresikan dari alpha sel. Jadi dari pankreas itu ada disebut sel alpha, ada disebut sel beta. Kalau insulin dihasilkan oleh sel beta, sementara glukagon dihasilkan oleh sel alpha. Kemudian somatostatin terdapat pada lambung dan pankreas ikan. Disebut juga sebagai substans parakrin. Jadi di sini digambarkan bagaimana apa itu makna parakrin. Nah, kalau parakrin ini bahwa sesuatu itu substansi disekresikan kemudian langsung menempel di reseptor tanpa melewati pembuluh darah, ya. Jadi dia berada atau dia memberikan sinyal itu ke sel atau reseptor yang ada di dekatnya, ya. Kemudian ini berbeda dari hormon karena dia hanya berdifusi secara lokal ke target sel dan tidak dilepas melalui darah. Jadi dia menghambat pelepasan insulin dan glukagon dari pankreas. Kemudian kita lanjut ke pencernaan karbohidrat. Karbohidrat dihasilkan dari bahan organik yang terdapat di dalam makanan maupun di dalam jaringan
tubuh dalam jaringan makhluk hidup yang mengandung gula, pati, dan selulosa. Jadi ada hidrogen, ada oksigen, ya, pada rasio yang sama dengan air dan dapat dipecah menjadi energi di tubuh hewan. Nah, kemudian klasifikasi karbohidrat, ada monosakarida, ada disakarida, ada polisakarida. Monosakaridanya glukosa, fruktosa, galaktosa. Disakaridanya ada maltosa, sukrosa, laktosa. Polisakaridanya ada pati, glikogen, selulosa. Jadi bedanya single sugar molekul, jadi hanya satu molekul gula, misalnya C6H12O6 begitu ya. Kalau ini dua molekul gula, sehingga misalnya dia menjadi, kalau di sini tadi C6H12O6, dia di sini bisa menjadi C11H22O11 begitu ya. Kemudian enzim yang memecah karbohidrat di usus ikan adalah amilase, laktase, sakarsase atau sukrase, dan selulase. Kemudian proses pencernaan karbohidrat berlangsung di mulut dan di lambung. Di lambung, kalau dari pati dengan enzim amilase jadi maltosa dulu, jadi dari polisakarida dulu menjadi disakarida ya. Mana tadi itu? Jadi dari polisakarida diproses dulu dari disakarida baru jadi monosakarida. Seperti ini ya. Di amilase jadi maltosa, kemudian maltosa oleh enzim maltase jadi glukosa. Jadi inilah glukosa ini, monosakarida, adalah hasil akhir dari pencernaan karbohidrat. Nah, kemudian di pankreas dan usus halus yang diproses adalah sukrosa, kemudian dengan enzim sukrase yang ada di pankreas dan usus halus dirubah menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian di usus besar ya, pencernaan protein. Protein adalah biomolekul besar atau makromolekul yang terdiri dari satu atau lebih rantai panjang dari residu asam amino. Jadi protein adalah komponen penting dalam setiap sel di dalam tubuh. Protein penting di dalam bangunan blok daripada tulang, otot, kartilage, kemudian kulit dan darah. Kemudian enzim yang dibutuhkan untuk pencernaan protein ada pepsin. Jadi di lambung ini pepsin ini ditemukan di lambung daripada ikan-ikan karnivora. Kemudian tripsin, intestin ini pada medium basah ya. Kemudian pankreas, intestinal kaisa ya. Jadi kemudian chymotrypsin, eripsin mengumpulkan kumpulan peptidase yang dikenal sebagai eripsin yang ditemukan di usus ya. Kemudian lanjutan dari pencernaan protein. Protein dicerna di mulut ikan. Ikan yang memiliki lambung ya, yaitu karnivora, kemudian mengeluarkan enzim pepsin dari lambung, dari mukosa lambung. Pepsin ini adalah enzim protease yang dapat memecah protein. Kemudian lambung menghasilkan HCl yang dibutuhkan untuk mengaktifasi pencernaan protein. Pankreas menghasilkan tripsin, kemudian
molekul protein diperkecil ukurannya sehingga dia dapat melewati dinding usus. Kemudian setelah molekul protein direduksi menjadi komponen terkecilnya, molekul tersebut siap memasuki aliran darah. Pencernaan lipid. Jadi lipid adalah biomolekul yang larut dalam pelarut non-polar. Pelarut non-polar biasanya berupa hidrokarbon yang digunakan untuk melarutkan molekul lipid. Hidrokarbon lain yang bersifat netral dan tidak larut dalam air, termasuk asam lemak, lilin sterol, vitamin yang larut dalam lemak. Kemudian untuk pencernaan lipid, enzim yang dibutuhkan adalah lipase. Jadi enzim lipase disekresikan sebagai lipase lingual, lipase pankreatik, dan lipase enterik. Jadi lipase pankreatik adalah enzim lipolitik yang kuat. Dia bisa mencerna trigliserida menjadi monogliserid. Kemudian lipase dapat memecah gliserida tadi ini ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil yang dapat masuk ke usus, jadi fili-fili usus untuk dicerna. Akan tetapi kecernaan lipid bervariasi antara spesies dan tingkat perkembangan atau laju pakan, suhu air, dan sumber lipid, ya. Kemudian titik leleh, ya. Kemudian absorpsi pada ikan. Jadi absorpsi adalah proses di mana satu benda menyerap atau diserap oleh benda lain. Efisiensi absorpsi itu sekitar 97% untuk fraksi protein, 91% untuk total makanan yang dikonsumsi. Nah, efisiensi absorpsi tidak terlalu bervariasi di antara individu-individu dengan berat badan yang berbeda. Nah, bagaimana nutrien dapat masuk atau diabsorpsi oleh sel, ya? Nutrien dapat masuk atau keluar dari sel penyerapan mengikuti gradien konsentrasi melalui simpel difusi atau rute paraseluler. Penyerapan nutrisi seperti yang dipelajari secara in vitro umumnya terjadi pada tingkat yang lebih cepat pada jaringan dari daerah usus proksimal duodenum dibandingkan dengan daerah yang lebih distal pada sebagian besar, tetapi tidak semua spesies ikan yang diteliti. Misalnya ikan sturgeon. Jadi lebih cepat penyerapannya di bagian duodenum, ya. Kemudian tipe absorpsi ada protein, peptida, amonia, ada lipid, karbohidrat, pigmen, kemudian mineral-mineral, ya. Protein, peptida, amino acid absorption. Karnivora, ikan-ikan yang dijadikan sebagai objek penelitian untuk memahami bagaimana asam amino ini diabsorpsi oleh pencernaan ikan itu adalah European eel. Seperti yang ditunjukkan oleh peneliti paling tidak ada 4 sistem pengangkutan asam amino yang berbeda yang tergantung pada Na+. Pada sidat, sistem pengangkutan asam amino yang bersifat asam basa dan netral yang serupa dengan sistem pada mamalia. Untuk memahami bagaimana absorpsi nutrien itu di pencernaan kemudian masuk ke dalam pembuluh darah, ada baiknya kita mempelajari mekanisme transport pada membran sel seperti berikut ini, ya. Ada yang disebut dengan transport pasif. Transport pasif itu ditandai dengan pergerakan suatu zat dari konsentrasi zat yang lebih tinggi ke konsentrasi zat terlarut yang lebih rendah. Jadi di sini fokusnya pada zat terlarutnya, ya. Jadi di sini konsentrasi lebih tinggi, di sini konsentrasi lebih rendah.
sehingga secara alamiah terjadi pergerakan mengikuti gradien konsentrasi. Jadi ada konsentrasi yang lebih tinggi menuju ke konsentrasi yang lebih rendah. Ini dengan syarat bahwa antara kedua medium dipisahkan oleh membran yang permeabel, membran yang dapat ditembus oleh zat-zat terlarut tadi. Kemudian ada juga yang disebut dengan difusi terbantu. Jadi ini juga mengikuti gradien konsentrasi, cuma dia mengikatkan diri di protein tertentu sehingga zat terlarut tadi itu bisa diangkut atau berpindah melewati suatu membran sel. Kemudian osmosis. Nah, kalau di sini yang difokus bukan zat terlarutnya, tetapi zat pelarutnya ya, zat pelarutnya. Nah, di sini kita lihat bahwa di sini zat terlarutnya sedikit, di sini zat terlarutnya banyak, ya. Tetapi ini dihalangi oleh suatu membran yang disebut membran semipermeabel. Membran semipermeabel itu adalah membran yang bisa melewatkan air tetapi tidak bisa melewatkan zat-zat terlarut yang ada di dalam air itu. Sehingga di sini kelihatan bahwa dari kedua medium yang dipisahkan oleh membran semipermeabel ini, tampak bahwa konsentrasi di sini lebih tinggi daripada konsentrasi yang di sini. Dengan demikian, terjadi tekanan osmotik yang lebih tinggi di sini dibanding ini. Nah, apa yang terjadi? Air akan bergerak dari tekanan osmotik rendah menuju tekanan osmotik tinggi. Jadi dia terhisap itu air ya. Nah, ini osmosis. Ya, difusi tadi kita perdalam lagi bahwa dia bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah ya. Nah, sama ini di sini kalau misalnya dikasih gula di sini, ini konsentrasi gula di sini tinggi, di sini konsentrasi gula rendah. Kalau pemisahnya adalah membran yang permeabel, artinya bisa melewatkan gula ke B, maka setelah beberapa lama akan terjadi keseimbangan jumlah gula antara A dan B. Kalau osmosis, yang berpindah bukan gulanya tetapi airnya. Kenapa bisa begitu? Karena dipisah oleh membran semipermeabel. Jadi misalnya ini ada A, ada B. Di B ada molekul gula, ini yang merah, sementara di A tidak ada molekul gula. Sehingga keberadaan gula di B menyebabkan B itu hipertonis, tekanan osmotik lebih tinggi. Nah, sehingga kemudian air berpindah dari tempat hipotonis ke hipertonis. Ya, jadi air terserap dari tempat hipotonis ke tempat hipertonis. Itu yang disebut dengan osmosis. Kemudian difusi terbantu, ini penggambarannya seperti ini. Bakteri Escherichia coli diletakkan pada media laktosa, membran sel bakteri bersifat impermeabel sehingga tidak dapat dilalui oleh laktosa. Jadi ini membran, kalau tadi kita istilahkan semipermeabel, ini impermeabel. Laktosanya tidak bisa masuk ke dalam. Karena itu bakteri membentuk enzim dari dalam sel yang disebut permease, yang merupakan suatu protein sel. Nah, enzim permease inilah yang akan membuatkan jalan bagi laktosa. Ini disebut protein pembawa. Nah, protein pembawa inilah yang menjadi saluran atau jalan bagi laktosa tadi untuk lewat masuk ke dalam sel Escherichia coli. Nah, ini saya ingin tunjukkan videonya yang saya ambil dari Ahmad
Aldanaf ya dari YouTube. Mari kita saksikan. Nah, ini difusi terbantu dan ini adalah protein pembawanya. Jadi perpindahan molekul mengikuti arah gradien konsentrasi dibantu oleh protein pembawa. Protein pembawa tidak butuh energi untuk melewatkan senyawa. Jadi ini tidak butuh ATP ya. Berikutnya ada yang disebut dengan transport aktif. Transport aktif itu biasanya terjadi kalau melawan gradien konsentrasi. Misalkan di sini kelihatan bahwa di bagian kanan ini lebih banyak molekulnya, ion-ionnya. Di sini lebih sedikitnya. Normalnya terjadi perpindahan molekul dari tempat di mana dia banyak ke tempat dia sedikit. Itu yang disebut difusi, yang tidak membutuhkan energi. Nah, tetapi di sini yang kita ingin lakukan adalah memindahkan molekul dari tempat dia sedikit ke tempat di mana dia banyak. Ada masalah menyangkut melawan arah gradien. Karena itu supaya ini bisa berpindah ke sini harus dibantu dengan ATP. Bahwa ada beberapa metode untuk transport aktif yang membutuhkan ATP ini. Ada yang disebut pompa natrium kalium, ada endositosis, ada eksositosis, dan ada pompa proton. Pompa natrium memompa kalium ke dalam sel dan membuang natrium keluar sel. Jadi dia memompa kalium ke dalam sel, kemudian memompa natrium keluar sel. Nah, di sini digambarkan 2 kalium masuk, 3 natrium keluar. Merupakan pompa yang memompa kalium ke dalam sel dan membuat natrium keluar, di mana untuk proses itu butuh ATP. Nah, kita akan lihat gambarannya dari YouTube ya, judulnya natrium kalium pump atau sodium potasium pump dari Terapicom ya. Nah, ini pompa natrium kalium. Nah, jadi sebelum mengikat fosfat, ini jadi nanti ada fosfat di sini ya. Jadi sebelum mengikat fosfat, afinitas protein pembawa terhadap Na itu kuat ya. Ya. Nah, kemudian ini ada ATP ya, adenosin trifosfatnya. Dia menempatkan satu fosfatnya di sini. Nah, setelah mengikat fosfat, protein pembawa menutup, lalu membuka, afinitas terhadap Na melemah, Na lepas, tapi afinitas terhadap K kuat sehingga K terikat. Jadi kita lihat di sini. Nah, dia menutup, kemudian afinitas ini menjadi lemah setelah ada P ini ya. Itulah sebabnya Na kemudian lepas. Nah, kemudian afinitas terhadap K menguat. Itu setelah ada P menempel di sini ya. Nah, kemudian ini menutup ya. Nah, P keluar. Nah, protein pembawa menutup lalu membuka, fosfat lepas. Nah, setelah fosfat lepas, afinitas terhadap K melemah, tapi afinitas terhadap Na kuat. Jadi Na ini akan terikat lagi, K dilepas. Nah, ini Na masuk lagi. Nah, setelah P melekat, membuka, afinitas terhadap Na melemah sehingga dia lepas, tapi afinitas terhadap K menguat, jadi K akan mengumpul di sini. Nah, setelah P lepas, afinitas terhadap K melemah sehingga dia lepas, afinitas terhadap N menguat sehingga ini N-nya akan menempel lagi di sini. Demikian siklusnya untuk pompa natrium kalium tadi ya. Cara lain yaitu
endositosis. Endositosis ini ada fagositosis, di mana yang dimasukkan ini bersifat padat, kemudian ada pinositosis, ini sifatnya cairan, kemudian endositosis yang diperantarai reseptor ya. Endositosis di mana zat yang masuk ke dalam sel berupa padatan itu disebut fagositosis. Saat zat tersebut menempel di membran, maka zat tersebut akan terselubung oleh suatu vesikel yang mengarah ke vakuola makanan. Nah, kemudian kalau pinositosis, proses endositosis di mana zat yang masuk berupa cairan pekat. Nah, kemudian endositosis terbantu, proses endositosis yang dibantu oleh enzim tertentu saat zat tersebut mencapai membran. Zat itu akan melepaskan enzim biasanya berupa ligan yang akan berikatan dengan reseptor. Di membran tersebut seketika akan muncul cekungan. Cekungan itu sendiri terlapisi dengan reseptor membran. Eksositosis ini dia akan mendekat ya, setelah sampai akan lepas ya, saat keluar. Kemudian pompa proton, pompa transport aktif selektif yang berkontribusi secara tidak langsung dalam transport aktif senyawa lain. Dia juga butuh ATP. Jadi kita lihat contohnya aktif transport nukleus biologi ya. Dari nukleus biologi, saya ambil juga dari YouTube. Ini membran sel, ini contoh endositosis. Untuk zat memasukkan zat padat ke dalam, dari luar sel masuk ke dalam sel ini ya. Ya, jadi seperti ini. Fagositosis namanya ya, kalau dia berbentuk padat ya. Nah, kalau endositosis, kalau cairan yang masuk ya, pinositosis namanya kalau cairan yang dimasukkan ke dalam sel, dinding sel. Kemudian eksositosis ini proses pengeluaran dari dalam sel keluar. Jadi ada dalam bentuk vakuola begitu ya. Begitu mencapai ini dia akan dilepaskan keluar. Nah, ini gambaran dari pompa proton ya, bagaimana suatu yang bermuatan positif atau proton kemudian dapat melintasi ini, dan setelah ada energi dari ATP tadi ya, jadi setelah diberikan muatan P di sini. Nah, berdasarkan uraian ini, kalau kita kembali ke bagaimana absorpsi protein asam amino, maka kita bisa melihat bahwa yang ini large peptida protein. Nah, untuk peptida protein yang ukuran besar, kita lihat ini fagositosis ya, fagositosis. Kemudian yang ini pompa natrium kalium ini. Kemudian yang ini pompa proton ya. Nah, kemudian bagaimana dengan absorpsi lipid? Nah, ini kurang lebih seperti juga ini ya. Jadi ada tembus di sini, ada gliserol. Jadi asam lemak dilepas dari misel, kemudian diabsorpsi lewat difusi atau transport yang difasilitasi. Kemudian karbohidrat, absorpsi karbohidrat, monosakarida ditransportasi melalui brush border membran ya, jadi ada namanya brush border membran, itu melalui aktif transport atau melalui difusi yang difasilitasi.